Seperti biasa saya buka sesi dulu ya di Siup. Ya, sesi sudah dibuat, silahkan isi presensi sambil saya siapkan. Sudah isi presensi semuanya? Sudah Pak. Sudah. Oke, sekarang kita mulai ya pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita ada di pertemuan masih di minggu ketiga. Jadi materinya masih tentang analisis kasus percabangan ya. Dan kemarin kalian sudah praktikum modul untuk percabangan di Python ya. Gimana? Ada yang ditanyakan dari materi hari Selasa kemarin dan praktikum? Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti untuk percabangan ini mudah ya? Oke, kalau gitu Lumayan, Pak. saya coba ya. Lestani Pakpahan, ada? Ada Pak. Oke. Dari materi hari Selasa kemarin, percabangan ada berapa jenis yang sudah dijelaskan? Lestani. Lestani kan mau dianggap tidak masuk aja. Sebentar Pak. Percabangan yang if gitu Kak. Di Ya. shift. Apa kurang jelas? Percabangan kayak if gitu enggak Pak? Ya, ada berapa jenis yang hari Selasa kemarin sudah dipelajari? 3.
Kalau 3 apa saja? If, elif, dan else. Oke, saya tampung dulu ya. Yang bentar. Nugroho Aji Pangestu. Kenapa, Pak? Ya. Ada berapa jenis percabangan yang kita pelajari? Ada 3. 3 apa saja? Sequence, selection, sama repetition. Kalau itu konsep pemrograman ya. Oke, mungkin yang lain. Afan Maula Ardika. Iya, Pak. Ada berapa jenis percabangan? Sama kayak Stan ya, Pak. 3, Pak. If, if, else. Yang lainnya ada yang punya jawaban lain? Ya. Oke, enggak. Tadi Afan sudah menjawab. Yang lain? Oh iya. Oke. Kalau masih bingung ya, slide saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Percabangan itu pada dasarnya ya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah percabangan dengan hanya 1 cabang. Kalau 1 cabang itu biasanya hanya if saja. Yang ini tidak kita pelajari di hari Selasa kemarin. Ya. Kalau yang 1 cabang itu tidak ada else-nya. Nah, yang kedua adalah percabangan dengan banyak cabang. Kalau banyak cabang itu kita sudah belajar kemarin ada yang namanya percabangan berantai ya, chain conditional. Dan satu lagi apa berarti? Kita punya percabangan berantai, kemudian ada apa lagi satunya? Percabangan if dalam if itu, Pak. Ya, betul sekali ya. Yang ini percabangan berantai, yang satunya percabangan bersarang. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Percabangan berantai, ciri-cirinya seperti apa? Mungkin Oriza Sativa. Apa ciri-ciri dari percabangan berantai kalau di Python? Gimana Pak, boleh diulang nggak soalnya putus-putus? Apa ciri-ciri dari percabangan berantai di dalam bahasa pemrograman Python? Hanya ada 1 cabang, bukan Pak. Jadi kalau ada if berarti kalau if berarti cuma ada if. Kalau else berarti else, kalau f berarti f. Oke, saya tampung dulu. Jawabnya hampir benar. Sekarang Nur Nabila Fidini.
Apa ciri-ciri percabangan berantai di dalam bahasa pemrograman Python? Kalau aku sih menurut aku Pak, kalau misalnya percabangan berantai itu kayak ada elif-nya gitu loh Pak. Kalau misalnya percabangan yang nggak berantai berarti cuman if dan else gitu Pak. Oke. Saya tangkap dari dua jawaban ini ya, dari Audisa Satifah dan Nur Nabila Fidini ya. Sebenarnya jawabannya sudah hampir 100% benar ya. Jadi ciri-ciri dari percabangan berantai itu apa? Ciri-cirinya adalah tidak ada if di dalam if ya. Jawabannya simple ya. Nah, kemudian kalau mau lebih dalam lagi ya, ciri-cirinya adalah semuanya kalau kita mau punya beberapa kali if ya, ini kan if terus ada else if lagi, itu mereka satu kolom yang sama. Kalau dilihat di sini mereka sejajar ya. Oke, sekarang kalau gitu pertanyaan untuk Davista Agustin Sulistyo. Apa ciri-ciri percabangan bersarang? Davista Agustin. Davista Agustin masuk nggak nih? Oke, Davista Agustin sepertinya tidak masuk. Abdullah Muhammad Ridwan. Apa ciri-ciri dari percabangan bersarang? Terdapat pilihan di pilihan yang lain, Pak. Itu maksudnya seperti apa? Coba bisa diperjelas mungkin? Asyifa Nur Rahma. Iya, Pak. Apa coba ciri-ciri dari percabangan bersarang? Kalau percabangan bersarang itu ada if dalam if. Jadi dia dalam pilihan itu ada syarat dari pilihan lainnya sehingga dimasukin ke dalam. Jawabannya sama ya sebenarnya ya, dari Muhammad Ridwan dan Asyifa ya. Jadi benar. Pada intinya yang membedakan apakah itu percabangan berantai atau bersarang. Kalau bersarang itu setelah if di dalamnya itu ada if lagi. Ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ketika kita mau menuliskan suatu problem percabangan dalam bahasa pemrograman Python, apa yang harus kita lakukan? Jadi cara penulisannya yang benar seperti apa? Ini pertanyaan untuk Denvi Natasari. Iya Pak, bisa diulangin lagi, soalnya tadi macet. Oke, misalkan kita mau menuliskan suatu kode yang memuat percabangan di dalam bahasa pemrograman Python. Cara penulisan yang benar seperti apa? Seperti yang di PPT itu harus ada setelah if terus menggunakan logical seperti kurang dari sama dengan, terus dikasih titik 2 terus di enter,
sehingga sejajar dengan itunya Pak, yang misalkan A kurang dari sama dengan 12, terus dikasih titik 2, kemudian terus di enter, terus print bla bla bla. Jika kalau percabangan bersarang itu di enter lagi pakai dituliskan if, dan if-nya itu sejajar dengan print. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Penjelasannya cukup spesifik tapi tidak apa-apa ya. Jadi kalau kita mau menuliskan suatu kasus percabangan, yang kita lakukan adalah kita menuliskan if, kemudian kondisinya apa, titik 2, kemudian bisa ke baris baru ya. Kalau di baris baru berarti harus dituliskan menjorok sedikit ke kanan untuk membedakan yang mana yang ada di program utama, yang mana yang ada di percabangan. Begitu ya. Oke. Ini sudah. Nah, kemarin hari Selasa kita sudah sampai latihan 1 ya. Latihan 1 kemarin sudah ditujukan oleh Zidane ya kalau nggak salah. Latihan 2 juga sudah hari Selasa kemarin ya. Nah, materinya sebenarnya untuk percabangan sudah habis. Sehingga sesi hari ini saya ingin lebih ke pendalaman dengan banyak latihan ya. Untuk latihan 1 kemarin apakah semuanya sudah bisa membuat kodenya dalam Python untuk menyelesaikan ini? Ayo, untuk latihan 1 apakah semuanya sudah bisa membuat ini? Atau ada yang masih bermasalah di program Python-nya? Oke, kalau nggak ada, untuk latihan 2 deh, latihan 2 gimana? Apakah semuanya sudah bisa membuat program ini? Udah, Boleh Pak. dijelasin? Apa tadi? Bagaimana? Boleh dijelasin nggak Pak? Cara buatnya? Untuk yang latihan yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Kalau gitu saya harus ganti. Di latihan 2 ini ya, permintaannya adalah kita diminta untuk membaca input angka. Ya.
Nah, angka ini adalah yang pengen kita cek adalah nomor dari bulan ya. Nah, nomor dari bulan itu dalam 1 tahun kita tahu ada berapa bulan? 12. 12. Dua 12 ya. Dan semuanya nomornya integer atau float? Integer. Integer ya. Nah, sekarang perintahnya kan kita mau menerima input dari keyboard. Kalau kita mau input, berarti kan nomor bulan, misalkan ya, itu sama dengan input makan nomor bulan. Ini ya. Nah, sekarang kita ingin cek nih. Di pertemuan minggu kedua kita sudah mempelajari tentang cara mengecek tipe data ya. Nah, kemudian kita juga ingin tahu apakah tipe datanya integer. Ya. Nah, di sini sebelum saya lanjut membuat program, saya biasa mengetes dulu apakah input yang saya harapkan itu sudah benar. Di sini masukkan nomor bulan misalkan 1. Nah, 1 ini kan seharusnya integer. Ternyata metode ini ternyata metode input itu membacanya selalu sebagai apa namanya selalu sebagai string ya. Jadi misalkan saya ganti menjadi str, ya, artinya nilai kebenarannya adalah true. Akan saya masukkan 1.5 karena tipe datanya string, ya, dia true. Tapi yang kita inginkan kan adalah nilainya. Ya. Bagaimana untuk mengubah nilai data dari input? Nah, berarti di sini saya harus ubah dulu ya. Kalau kemarin si siapa Zidane ya, kalau nggak salah yang memberikan jawabannya ya. Itu langsung mengubah di sini menjadi integer dengan cara langsung seperti ini. Ya. Jadi inputnya langsung diubah ke tipe data integer. Nah, sekarang karena kita mempelajari tentang percabangan,
Saya ingin mencoba cara lain ya. Kan input kita kan bisa jadi apa namanya? Input kita kan bisa jadi karena dia selalu dibaca string ya. Bisa jadi kita kadang-kadang kecelakaan memasukkan huruf atau memasukkan angka yang ada komanya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada library yang bisa digunakan untuk mengecek apakah dia bisa diubah menjadi string atau tidak. Tapi ini tidak perlu diperhatikan dulu ya, karena nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Yang ini tidak usah dilihat dulu ya, ini anggap saja sudah benar ya. Jadi yang di atas ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah input kita itu bisa diubah menjadi angka. Kadang-kadang kan tadi seperti yang saya jelaskan, khawatirnya kita terjebak dengan memasukkan huruf gitu ya. Kalau huruf kan tidak bisa diubah ya. Sekarang berarti saya ingin mengecek apakah inputnya ini nomor ya. Maksud nomor itu bisa apa namanya? Bisa pasti bisa diubah menjadi float maksudnya gitu ya. Di sini ada proses mengubah inputnya menjadi float. Nah, sekarang setelah mengecek kalau misalkan dia nomor, berarti kan kalau misalkan kondisinya true, ya, maka kita melakukan cek if. T. Nah, sekarang kira-kira apa makna dari ini? Jika integer dari nomor bulan sama dengan float dari nomor bulan. Kira-kira ada yang tahu nggak maknanya apa? Di pertemuan minggu kedua kita sudah belajar untuk mengubah tipe ya. Nah, nomor bulan ini
seperti yang kita tahu tadi ya. Supaya jelas, print tipe no input adalah oke, di sini dulu deh. Di sini saya jalankan lagi ya, saya jalankan ulang. Misalkan saya masukkan angka 4 gitu ya. Tipe data input adalah string. Ini kita memanfaatkan pengetahuan kita dari pertemuan 2 kemarin. Nah, sekarang kita tahu nih, dia string, berarti kita harus ubah dia menjadi angka ya. Nah, untuk mengubah string menjadi angka, maka kita bisa menggunakan langsung kalau kita mau ubah menjadi integer, berarti int, dalam kurung apa yang mau kita ubah. Kalau mau kita ubah jadi float, berarti float dalam kurung apa yang mau kita ubah. Nah, di sini saya mengecek apakah dia integernya sama dengan float-nya, itu untuk mengecek apakah dia benar-benar integer. Karena apa? Misalkan print int nomor bulan dan print float nomor. Kita jalankan lagi. Error. Oh. Misalkan saya masukkan 1,5. Maka int ini tidak bisa ternyata. Oke, mungkin kita harus melakukan hal yang lain. Misalkan dia dijadikan float dulu, kemudian diintegerkan. Nah, di sini saya cetak float-nya dulu, kemudian cetak hasil yang diintegerkan. Misalkan saya masukkan lagi 1,5. Ternyata kalau diintegerkan ya, dia seperti melakukan pembulatan ke bawah. Ya, ini seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan minggu kedua. Nah, di sini berarti maksud saya yang ini ya, ini adalah untuk mengecek apakah bilangan itu setelah dibulatkan ke bawah, dia nilainya tetap sama. Kalau sama berarti pasti dia integer. Ya. Kalau dia integer, baru kita cek lagi. If, misalkan. Ini lebih dari sama dengan 1 dan
kurang dari sama dengan 11. Setelah ini baru kita bisa cetak. Kita cetak. Di perintahnya apa? Nomor bulan sudah tepat. Kemudian karena kita mau, kalau misalkan yang lain, kita cetak print nomor, masukkan nomor bulan tidak tepat. Nah, maka di sini kalau ini kita jalankan, misal saya memasukkan 0 di sini. Saya masukkan 0. Maka yang keluar adalah masukkan nomor bulan tidak tepat. Atau kalau misalkan saya mau jalankan lagi ya. Misalkan mau saya jalankan lagi. Nah, saya masukkan 5. Kan di antara 1 sampai 12. Maka yang muncul adalah nomor bulan sudah tepat. Tapi sekarang di sini, kalau saya misalkan masukkan yang lain, misalkan saya masukkan 1,5. Misalkan saya masukkan 1,5, kira-kira outputnya apa? Kalau dari kode yang di atas ini. Nomor bulan sudah tepat ya, Pak? Kira-kira outputnya apa tadi? Kurang jelas. Nomor bulan sudah tepat. Kalau saya masukin 1,5. Ada yang lain yang punya kira-kira yang lain gitu. Dia berubah dulu jadi 1, Pak. Iya. Baru yang bawahnya di printnya nomor bulan sudah tepat. Tuh, Pak. Mau menjawab, Pak? Ya, silahkan. Ntar printnya nggak keluar, Pak. Jadi diubah satu doang. Maksudnya nggak muncul apa-apa? Iya, jadi cuma muncul yang sampai sebelum if itu, Pak. Oke. Kita coba aja ya, jalankan ya. Jadi antara dia muncul nomor bulan sudah tepat atau tidak muncul apa-apa sama sekali. Ternyata tidak muncul apa-apa sama sekali. Karena apa kira-kira? Karena yang satu itu pembulatan dari 1,5, Pak. Oke, kemudian oke, kalau gitu ketika saya sampai sini, nilai kebenarannya true atau false? False, Pak. Yang saya masukkan 1,5. Kalau saya cek apakah dia nomor atau tidak, dia akan bernilai true atau false. Anggapannya algoritmanya benar ya. Maksudnya anggapannya kita pakai library yang ada di Python untuk mengecek apakah dia nomor atau tidak. Nah, di sini is number ini akan mengecek, akan mengembalikan nilai true ketika si
input nomor bulan ini bisa diubah menjadi angka. Tapi kalau dia nggak bisa diubah menjadi angka, dia akan memberikan nilai false. Nah, kira-kira dengan input 1.5, di sini akan mengembalikan true atau false. True, Pak. True. Kalau true berarti ini dijalankan atau tidak? Dijalankan Pak kalau true Pak. Dijalanin ya, karena yang ini true ya. Nah, kemudian kalau ini dijalanin berarti kita baca di baris ini dulu. Nah, di sini kita cek apakah hasil konversi menjadi integernya sama dengan hasil konversi menjadi float. Di sini nilai kebenarannya true atau false untuk kasus dengan inputnya 1.5. False Pak. False karena hasil yang integer ininya berapa? floatnya dari 1,51 Pak. Ya, yang ininya 1, yang ininya 1,5. Berarti dia salah ya. Kalau false ini dijalanin nggak? Enggak Pak. Pak. Enggak ya. Jadi otomatis tidak ada yang dikeluarkan. Kecuali misalkan saya membuat di sini else print misalkan saya kasih ini. Nah, karena di sini tadi nilainya false ya. Berarti saya skip kemana? Ke else yang bawah sendiri Pak. Ke else yang ini ya. Kalau di Visual Studio Code ini bisa kelihatan di sini yang sejajar yang mana nih? Ada garisnya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini berarti else ini pasangannya adalah if yang ini. Ya. Bukan yang ini, tapi if yang di tengah. Ya. Karena yang dia sejajar dengan. Nah, berarti sekarang kalau kode ini saya jalankan, ya, saya masukkan lagi 1,5. Maka yang muncul adalah print masukkan nomor bulan bukan integer. Sekarang kalau nomor bulan yang diinput kita nggak sengaja dia huruf, kita mau menunjukkan kalau dia kalau dia bukan angka, kita tinggal tulis lagi else tapi yang di sini ya. Akan seperti ini. Kita kecelakaan nih, pencetnya nggak sengaja pencet huruf S gitu. Oh ternyata ada kode yang lewat. Ini nggak perlu. Misalkan kita nggak sengaja kepencet huruf S gitu, enter. Nah, ternyata sampai di sini dia nilai kebenarannya adalah false. Maka kita skip yang ini, kita langsung ke else ini. Karena else yang ini pasangannya adalah if yang paling atas. Nah, di sini saya harap kalian tidak bingung ya. Di sini saya punya beberapa kali if bersarang. Ya. If, dalamnya ada if lagi, dalamnya ada if lagi.
Ini apa namanya? Tujuan saya membuat yang agak kompleks ini, kalau kemarin kodenya apa? Kodenya Zidane, kalau nggak salah ya, itu dia ya input yang diterima langsung asumsinya langsung angka gitu ya, yang bisa diubah menjadi integer. Jadi asumsi inputnya langsung integer gitu. Nah, di sini saya bikin agak kompleks untuk menunjukkan contoh kalau kita membuat apa namanya, if yang bersarang, ya, percabangan bersarang. Bisa dilihat bahwa ini dianggap sebagai satu proses karena dia sejajar, ya. Kemudian yang ini dianggap sebagai satu proses karena dia juga sejajar di sini. Oke, untuk ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ada latihan lagi yang bisa dicoba, ya. Tapi ini latihan dari mata kuliah PTIA, pemrogramannya pakai C++, tapi ini kalian bisa buat hal yang sama dengan Python. Kalian bisa kalian bisa coba untuk membuat mengerjakan ini, ya, sendiri sebagai latihan mandiri. Nanti saya sediakan folder di Microsoft Teams. Mungkin sekalian aja saya buatkan sekarang ya. File. Bukan tugas tapi latihan mandiri. Saya buatkan folder baru ya. Latihan mandiri. Kemudian di sini ada folder percabangan. Bikin kalkulator sederhana. Nanti silahkan kodenya di-upload ke folder ini ya. Kalau mau saya cek ya. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Atau paling tidak saya bisa kasih komentar balik feedback ke kalian. Jadi bikin kalkulator sederhana, inputnya 3 ya. A, B, dan tipe apa namanya operasinya. Misalkan pilihan A itu penjumlahan, pilihan B adalah pengurangan, pilihan C adalah perkalian dan seterusnya. Ini silahkan kalian membuat kreasi seperti apapun ya. Pilihannya boleh ditambah, boleh dikurangi atau apa. Silahkan latihan sendiri. Kalau misalkan nanti kalian upload sebelum Selasa, saya akan coba cek supaya nanti ada feedback dari saya. Begitu saja pertemuan hari ini ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu cukup ya. Mudah-mudahan benar-benar tidak ada pertanyaan karena sudah paham ya. Kalau misalkan apa namanya masih belum paham dan malu-malu untuk bertanya di kelas, silahkan langsung apa namanya kirim pesan pribadi ke saya melalui MS Team ya. Ke saya tanya silahkan. Saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Begitu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga semakin paham tentang percabangan. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Hari ini benar 1 SKS kan ya? Iya, Pak. Hari ini, Pak. Oh ya.
Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Terima kasih.